I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau wawancara bengkel untuk tugas PKK. Ada berapa mekanik yang ada di bengkel ini? Untuk sekarang ini mekanik ya kurang lebih 3 orang dan sisanya dibantu sama anak PKL. Jadi jumlah keseluruhan kadang berhari itu 6 orang, 3 mekanik inti, 3 anak PKL. Oke, baik Pak. Yang kedua, lulusan mana atau apa saja mekanik di sini? Untuk lulusannya sih kadang kami ngambil dari binaan kami sendiri karena kami kerjasama dengan LKP tempat-tempat. Di sana tempat kegiatan belajar otomotif, yaitu kursus otomotif. Nah, nanti lihat siswa yang produktif, yang bagus ya kami angkat untuk jadiin karyawan. Setelah di bengkel kami ini bagus, kadang itu anak suka diserahkan lagi kepada bengkel yang membutuhkan untuk siap kerja. Iya Pak. Yang ketiga, sebelum membuka bengkel ini, Bapak kerjanya apa? Kami untuk riwayat perbengkelan ini sebenarnya tidak kerja di mana-mana ya. Untuk pengalamannya pertama keluar dari SMK. Nah, setelah keluar SMK berhubung ada hobi dari kami, ya dari saya sendiri hobi terhadap otomotif dari roda 2 dan roda 4. Saya bergabung dengan kursus dari tahun 2000 dengan nama kursusnya LKP Cepat-Tepat sampai sekarang. Ya, saya sendiri sebagai instrukturnya di sana membina siswa-siswa yang khusus untuk di bidang otomotif. Nah, berdasarkan pengalaman proses belajar mengajar itulah dijadikan wadah ilmu atau profesionalitas kami untuk bisa buka praktek di perbengkelan. Nah, jadi nggak ada riwayat kerja di perusahaan atau bengkel lain lah gitu. Jadi riwayatnya akibat dari proses pendidikan lah gitu. Baik Pak. Keempat, apakah bukannya setiap hari atau ada liburnya? Dari jam operasi sampai jam berapa beroperasi? Untuk kerja sih, proses kerja ya secara umum sih Senin sampai dengan Sabtu ya. Untuk Minggu kadang libur. Itu juga tergantung apabila ada kerjaan yang mendesak, yang diharuskan selesai ya karena kebutuhan masyarakat atau konsumen, ya kemarin kami nggak libur, ya kan anak-anak juga yang nggak libur. Tapi kalau emang tidak ada kerjaan yang mendesak ya Sabtu libur, Minggu libur, cuman nggak diwajibkan gitu kan masuk. Tetapi kalau emang ada kerjaan mendesak ya masuk. Alasan Bapak memilih buka bengkel ini? Nah, untuk alasannya sih ya kita kan hidup itu jangan jadi penonton sebenarnya. Ya, jadi kita berkarya untuk berwira swasta, dan setidaknya berwira swasta itu ya kita bisa mencari nafkah atau keberhasilan hidup dalam jati diri kita sendiri. Dan alangkah baiknya kalau emang bisa membantu orang di sekitar atau teman atau tetangga atau lulusan sekolah untuk dipekerjakan atau dikasih pendidikan. Nah, setelah dia mempunyai ilmu yang mumpuni, ya bisa diserahkan kepada pekerjaan yang lebih baik lagi atau bisa digabungkan dengan bengkel-bengkel yang lebih baik lagi. Ya, karena misi kami itu sebenarnya di samping buka bengkel ya mendidik sih. Oke Pak. Bagaimana Bapak menghadapi konsumen yang tidak ada etikanya? Ya, untuk menghadapi konsumen itu sebenarnya di lapangan itu konsumen itu beraneka ragam sifatnya. Ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, ini bagi yang etikanya kurang, ya kami dihadapi dengan istilahnya dengan santai aja gitu kan. Dengan kepala dingin atau pikirannya dingin, tidak dilawan dengan emosi lah gitu kan. Nah, kita raih mereka, kasih paham mereka sehingga sampai mereka ngerti ya, sehingga kadang-kadang kalau kita kasih arahan ya mereka itu ya bisa paham sih terhadap kita, terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Karena di bidang otomotif itu tidak mudah ya, tidak mudah seperti apa yang dibayangkan. Kadang konsumen itu menyuruh kita tolong perbaiki ini itu, walaupun kita lagi sibuk nih, ada konsumen tolong perbaiki ini sebentar aja, ini nggak susah. Nah, pas kenyataannya padahal yang namanya perbaikan di bidang otomotif itu ya
gampang-gampang susah gitu, karena kita itu berhubungan dengan benda yang tidak bisa kita tanya. Nah, kita juga sih istilahnya sebagai dokter juga. Nah, perbandingan kalau dokter orang, misalnya dokter atau mantri, dia menanya pada konsumen, pada pasiennya apa sakit apa yang dirasa. Nah, itu ada datanya, tinggal dia kasih obat, oh larangan jangan minum ini. Tapi kalau dengan mobil atau otomotif baik roda 2 maupun roda 4, ya kita berdasarkan patokan pengalaman dan SOP ya, standar-standar dari pabrikannya. Itu sebenarnya lebih susah. Ya. Apakah bengkel ini untuk mobil saja atau untuk motor juga? Enggak hanya untuk roda 4, tapi kita ini umum sebenarnya. Apa yang namanya otomotif yang menggunakan bahan bakar baik bensin maupun diesel itu kita garap, karena kita basicnya di bidang otomotif ya. Jadi apapun yang menggunakan bahan bakar ya kita garap itu aja. Apakah di sini menerima pembelian spare part saja? Untuk spare part kami menyediakan stok ya untuk standar sunatnya ya. Untuk spare part yang berat seperti dalaman mesin ya kadang kami beli di luar. Kenapa Bapak memilih lokasi di sini? Ya untuk lokasi sih sebenarnya dimanapun tempatnya yang namanya buka usaha asal berani bersaing itu bisa strategis gitu kan. Ya, Pak. Nah berhubung dapatnya di sini atau disesuaikan dengan biaya untuk tempat olahan kan di kampung itu harga tanahnya nggak terlalu mahal, beda dengan di kota ya. Jadi ya disinilah dapatnya gitu ya. Untuk jenis persaingan sih ya kita harus punya pemikiran dunia pasar gitu kan, yang artinya itu di suatu daerah kalau semakin banyak jual atau usaha yang sama sejenisnya, misalkan bersatu kampung itu banyak bengkel, ada 2 atau 3, ada roda 2, ada roda 4. Nah itu bisa dinamakan pasar perbengkelan. Lebih banyak jualan yang sejenis artinya akan lebih ramai daripada pengunjungnya. Nah jadi dalam dunia usaha itu harus punya prinsip dunia pasar itu aja. Sudah berapa lama bengkel ini berdiri? Ya untuk berdirinya sih bengkel itu 2005 ya. 2005 mulai dari buka bengkel roda 2 atau sepeda motor. Kami awal mulanya buka bengkelnya itu di Cibadak ya, Raumerta. Terus 2008-nya kita buka bengkel di Pasir Kaliki itu di depan Kecamatan Baru yang sekarang. Nah itu terus kita pindah lagi 2009 kalau nggak salah kita buka bengkel di Banjar Jepar, dan 2013 kalau nggak salah balik lagi ke sini. Itu awalnya sih 2005 kita mulai buka bengkel dari roda 2 dan sekarang di roda 4 atau umum lah di bidang otomotif. Saran Bapak untuk lulusan otomotif yang belum bekerja? Ya untuk saran sih ya untuk lulusan otomotif itu ya harus memenuhi keahlian dan bisa menyesuaikan dengan dunia pasar ya gitu kan. Nah kalau kita bekerja atau mendalami di bidang otomotif, maka konsentrasilah atau melakukan pekerjaan lah sesuai dengan bidangnya. Misalkan kalau kita gaul di otomotif ya gaul juga dengan orang otomotif ya. Karena apa? Kalau hari-hari kita diisi dengan otomotif, maka di sana secara tidak sadar ya ilmu akan semakin kuat pada diri kita di bidangnya. Nah, misalkan ada lagi orang yang sukanya dakwah atau ustadz ya, otomatis beliau akan gaul lagi dengan para ustadz atau para alim ulama gitu kan, biar dia lebih mendapatkan lagi inspirasi dan ide di bidang agamanya. Nah itu jadi intinya sih untuk di bidang otomotif itu kalian tuh sambil mengikuti dunia pasar, selalu update dengan teknologi ya, karena otomotif itu makin sini itu teknologi makin berkembang. Apalagi menurut wacana sebentar lagi motor bensin itu akan dihilangkan, akan beralih pada motor listrik. Nah maka harus udah update dan sekarang sudah jemput bola, jangan sampai teknologi baru masuk kita ketinggalan. Nah gitu, karena dunia masa depan itu adanya di diesel dan listrik ya gitu. Untuk bensinnya mungkin akan di stop sementara karena pertama membantu gas, mungkin ya hasil alamnya, hasil minyak buminya mungkin ya udah mulai berkurang lah, untuk bensin akan susah, maka akan dikembangkan lah listrik. Mungkin udah listrik, mungkin akan update lagi lah apakah otomotif dengan tenaga surya lah atau apalah, itu untuk ke masa depan mungkin akan lebih baik lagi atau lebih canggih lagi gitu. Baik Pak, terima kasih untuk wawancara hari ini.